Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 44. Di awal video ini, tentu saja kemunculan portal di belakangnya membuat Pargon terkejut. Ditambah lagi, ia juga bisa merasakan mana yang familiar baginya. Hingga ia berbalik berkata, "Mana ini? Tower Master ke-6, Helios?" Dan seperti dugaannya, yang datang menggunakan portal tersebut merupakan Tower Master ke-6, Helios, yang langsung tersenyum menyapanya. "Lama tak bertemu, Lord Pargon. Anda mungkin kurang berkenan. Tapi, izinkan saya menawarkannya sekali lagi. Apa Anda ingin menggantikan posisi mendiang saudari Anda sebagai Sub Tower Master?" Kita beralih pada Raven yang nampaknya tengah menikmati makanan di sana. Namun melihat Vincent dan Kagon yang sama sekali tak beranjak dari tempatnya, Raven yang penasaran pun bertanya, "Hah? Kenapa kalian tidak makan? Makanannya akan jadi dingin loh." Tentu saja mereka berdua bertingkah seperti itu bukan tanpa alasan. Mana mungkin mereka bisa bersikap bersantai begitu ketika mereka semeja dengan para penguasa benua. Bahkan, Kagon sendiri berpikir, diseret kemari oleh Raven. Sepertinya aku diundang ke acara yang luar biasa. Kemudian, tanpa tahu ketegangan yang dirasakan oleh Vincent dan Kagon, Paponsiano tertawa bertanya, "Hahaha, sudah berapa lama kita tak duduk bersama seperti ini?" Pakan membalas, "Itu 10 tahun mungkin." Paponsiano menimpali, "Aku sedang bahagia nih. Bagaimana kalau kita bertanding untuk mengenang masa lalu?" Pakan melanjutkan, "Aku ingin sekali, tapi mari kita tunda dulu. Hari ini, anak-anak inilah acara utamanya." Mendengar perkataannya, Vincent yang merasa aneh pun mengobrol dengan Julian. Mereka punya lucon yang berbahaya. Julian membalas, tapi itu melegakan. Rasanya seperti para kepala keluarga itu adalah teman lama. Vincent menimpali, "Itu terlihat berbeda bagiku. Keinginan untuk menang adalah naluri para warrior. Semakin kuat seorang warrior, semakin kuat pula nalurinya. Dan saat ini, beberapa rival sejati mereka berada di samping mereka. Rasanya tidak enak. Pertemuan ini seharusnya tidak berlangsung lama." Di saat yang sama, Kagon juga berpikir, bahkan sebuah sendok saja rasanya bisa membuatku tersedak. Tenanglah, aku harus berhati-hati. Namun, saat mereka berdua begitu berhati-hati dengan tingkah laku mereka, tiba-tiba saja Raven dengan polosnya mengangkat tangannya berkata, "Ayah, aku punya pertanyaan untuk para kepala keluarga. Aku merasa semua kepala keluarga sangatlah kuat. Jika mereka bertarung, siapa yang akan menang ya?" Tentu saja pertanyaan Raven untuk membuat Rapunzel dan Julian dan bahkan Kagon terdiam dan batu. Kenapa si bodoh itu malah memberikan pertanyaan yang menghancurkan suasananya? Ditambah lagi, ketika itu juga Pakan, Paponsian dan juga Bu Valkia berdiri sembari berkata, "Oh begitu, aku juga penasaran. Bagaimana kalau kita memeriksanya?" Kita beralih ke Herka yang nampak terkejut dengan perkataan Pak Helios. "Tower Master ke-6? Tidak, tunggu. Kau ingin membuat Lord Pargon menjadi wakil Tower Master?" Pargon yang juga terkejut menambahi, "Kau tahu sendiri kan bagaimana pandanganku terhadap Tower?" Pak Helios membalas, "Bukankah kau mengaguminya? Saudarimu, Lord Barnelli, mempunyai bakat yang sangat hebat, layak untuk posisi Tower Master. Aku sangat menghargai kemampuanmu. Kau sudah mendapat banyak pengalaman ketika menjadi mercenary dan sudah mencapai tahap 5. Tower akan mengambil langkah yang baru, dan pada langkah baru itu, kami butuh bakat seperti dirimu, Lord Pargon." Mendengar perkataannya, Herka yang begitu cemas karena melihat Pargon yang terdiam di sana menyangkalnya berkata, "Ini tidak. Siapa yang bilang kau boleh membawa Lord Pargon pergi?" Pak Helios melanjutkan, "Sekarang aku bertanya, apa kau bisa memenuhi impian yang telah ia kejar selama ini? Posisi yang ia tambahkan sejak lama?" Tentu saja, Herka sama sekali tak bisa menjawabnya. Ditambah lagi, Pargon di belakangnya sepertinya akan mengatakan sesuatu. Sementara itu, meski Raven sendiri kaget dengan jawaban para kepala keluarga di sana, Kagon yang panik bukan main berpikir, Sia, apa yang baru saja si bodoh itu katakan?" Vincent yang merasakan hal yang sama berpikir, Apa? Perasaan aneh apa ini?
ada sesuatu. Namun di tengah situasi tersebut, tiba-tiba saja Pak Poniosio dan Bu Palkia tertawa, yang tentu membuat mereka bertiga kebingungan. Hah? Ibu? Melihat reaksi mereka yang seperti itu, Bu Palkia menuturkan, "Ya, jika kita bertarung dengan sungguh-sungguh, kurasa aku takkan kalah. Tapi, bahkan melambahi, aku juga tak berpikir kalau aku akan menang." Pak Ponciano melanjutkan, "Kekuatan seorang pejuang memang dimaksudkan untuk melindungi. Sekarang kami punya tanggung jawab yang harus ditanggung. Kami tak bisa menggunakan kekuatan secara sembarangan hanya karena emosi semata." Mendengar perkataannya, Bu Palkia yang sama pikiran dengannya tersenyum menekankan, "Seharusnya aku habisi saja saat aku masih ada kesempatan. Kan, suatu hari aku pasti akan menyelesaikan masalah denganmu. Takkan ada lagi yang mengikat." Bahkan penentapnya dengan tajam membalas, "Santai saja, aku juga sama bersemangatnya untuk mengalahkanmu." Bu Palkia menimbali, "Baguslah kalau begitu." Tentu saja Bu Palkia mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana suatu hari saat mereka beradu pedang lagi sebagai warrior, tak ada kebahagiaan yang lebih besar dari saling menghunuskan pedang mereka masing-masing. Kemudian Pak Ponciano melirik putranya bertanya, "Jadi putraku, menurutmu siapa yang paling lemah di antara kami?" Mendengar pertanyaannya, seketika itu juga Kagon dan Vincent terpenyet berpikir. Pertanyaan itu adalah untuk menguji kami. Kekuatannya ada di tangan kami. Perang antar kepala keluarga sudah dimulai. Lalu saat mereka berdua memikirkan hal yang sama, Repan malah melukainya sendiri sembari berkata, "Yang pasti ayah adalah yang terkuat." Pak Ponciano yang langsung bermain dengannya membalas, "Hahaha, benar sekali, kau memang putraku." Lalu sembari melihat tingkah mereka berdua yang seperti itu, Bu Palkia pun bertanya pada putranya, "Kagon, bagaimana menurutmu?" Kagon pun tersenyum membalas, "Ya tentu saja, Lord Adensala yang paling lemah. Kepala keluarga dari keluarga Partikan memiliki Alppiercing Spear, lalu ibu memiliki Kesak. Tapi sejauh yang aku tahu, Lord Adensa tak memiliki trait khusus ataupun blessing apapun. Pada puncak penguasaannya, tak bisa membuat variabel apapun. Jadi, wajar saja jika Lord Adensa menjadi yang terlemah." Mendengar hal itu, Vincent pun dengan tegas menyangkal, "Tidak, Semionlah yang terlemah." Bahkan yang penasaran dengan alasannya pun bertanya, "Vincent, kenapa kau bisa bilang begitu?" Sembari mengingat perasaan aneh yang ia rasakan sebelumnya, di mana kekuatan Lord Palkia Samionlah yang terasa paling lemah. Vincent pun menuturkan, "Dari kalian bertiga saat ini, kepala keluarga Samionlah yang memiliki keberadaan yang paling lemah." Tentu saja perkataan Vincent sontak membuat mereka semua terkejut. Bahkan Repan sontak bertanya, "Benarkah? Tapi aku tidak tahu itu loh." Kagon menambahi, "Apa yang sedang kau katakan? Vincent, apa kau sungguh?" Namun, belum sempat Kagon menyelesaikan kalimatnya, ibundanya, Bu Palkia langsung saja menyelanya. "Itu benar, mereka berdua berada pada tingkat 9 star. Tapi aku masih 8 star. Lalu, sembari menunjukkan trait dari blessing miliknya, the symbol of Kesak, Sword Intent, Bu Palkia melanjutkan, "Tapi dengan ini, sudah bisa disebut bersebanding bukan?" Tentu saja. Apa yang ditunjukkannya itu membuat mereka semua terkejut, karena itu adalah trait yang bisa meningkatkan 1 star penggunanya. Kemudian, Bu Palkia pun menonaktifkan traitnya sembari menegaskan, "Dengan begini, keseimbangan dari ketiga kekuatan bisa dijaga kan?" Repan yang penasaran bertanya, "Berarti saat sudah mencapai 9 star, 10 star juga bisa dicapai ya?" Kagon menambahi, "Benar, jika ibu mencapai 9 star, sudah pasti jelas kan?" Namun hal itu langsung disangkal oleh Pak Han yang berkata, "Manusia mati ketika mencapai 10 star. Ketika kau mencapai puncak dari 9 star, nanti kau akan mengerti perasaan tak bisa mencapai yang lebih tinggi lagi. Itulah batas dari manusia. Lebih dari itu sudah ranah para dewa." Tadi jawaban yang bagus, Vincent. Bersamaan dengan Vincent yang berterima kasih karena pujiannya, Bu Palkia yang tak bisa merasa penasarannya pun berpikir, di usia segitu, bukan, tapi bagi seorang martial artist yang baru bertumbuh, seharusnya mustahil untuk mengukur mana di atas 8 star.
Kukira dia hanyalah bocah yang tajam. Ternyata seekor monster sedang tumbuh di dalam Adensa. Di saat yang sama, Kagon yang merasa kesal juga berpikir, sial, lagi dan lagi, Vincent selan itu. Namun saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Raven mengangkat tangannya berkata, aku ada pertanyaan lagi. Seketika itu juga, Kagon yang tak ingin Raven mempertanyakan sesuatu yang bodoh lagi, langsung saja membuka mulutnya menyela. Hei, bukankah kau agak capek karena perjalanan yang jauh? Sebaiknya kita istirahat dulu ya. Vincentnya juga memegangi tubuhnya menambahi, ya, kami permisi dulu, silakan nikmati waktu kalian ya. Tepat setelah mengatakan itu, Vincent pun dan Kagon menarik paksa Raven dari sana. Namun, meskipun Pakan dan juga Bu Palkia menjadi maksudnya, Paponsiano malah tertawa berkata, sepertinya mereka jadi tambah akrab. Ini mengingat masa muda bukan? Pakan menghela napasnya membalas, kau benar, dia memang sepertimu. Bu Palkia menambahi, mungkin banyak hal-hal yang tak kau sadari ya. Paponsiano yang kebingungan pun menimpali. Apanya? Di saat yang sama, di sebuah gua di tepi laut, terlihat Bu Persa yang tengah menemui saudaranya, Lauren. Kau masih hidup ya, Lauren? Lauren membalas, aku ingin bilang jika kau senang bertemu denganmu lagi, tapi mengingat Helheim sekarang, aku tak bisa mengatakan itu sembarangan. Tepat setelah mengatakan itu, Lauren pun membuka sebuah kotak yang dibawanya, di mana item yang tersimpan dalam sana membuat Bu Persa berkata, Ini adalah cara untuk menjatuhkan ayahku. Ovetenia. Kita beralih kembali ke Vargon, di mana setelah terdiam cukup lama, ia pun buka mulutnya berkata, Aku menolaknya. Pak Helios yang merasa aneh membalas, apa kau bisa bertahu alasannya? Vargon menjelaskan, apa langkah baru yang diambil Magic Tower adalah ikut campur pada friendly exchange meeting dan memanipulasi orang untuk membantu kelompok tertentu. Pak Helios yang tak bisa menyangkalnya pun hanya terdiam di sana, yang membuat Paragon melanjutkan. Sayang sekali, Magic Tower yang aku dambakan sepertinya sudah tidak ada lagi. Selain itu, jika tanpa diriku, Fortress pasti akan hancur dalam satu hari. Tentu saja perkataan terakhirnya membuat Herka merasa kesal. Meskipun begitu, Pak Helios yang tak ingin memaksanya menuturkan, mau bagaimana lagi? Ini memang kesalahanku. Aku kesini untuk melihat Tuan Muda Vincent dan pedangnya yang bisa memotong magic. Aku dengar kalau dia adalah kadet dari Crimson Fortress. Aku juga ingin bertemu dengannya. Senang bisa bertemu denganmu lagi, Vargon. Vargon membalas, selamat menikmati festivalnya, Master. Tepat setelah mengatakan itu, Vargon, Herka dan juga Selbira pun pergi dari sana. Yang buat salah satu rekan anggota tower di samping Pak Helios bertanya padanya, apa kau ingin membiarkannya begitu saja? Pak Helios membalas, dia sendiri yang bilang tidak mau, jadi apa boleh buat? Untuk sekarang, kesampingkan dia dulu. Anggotanya menimpali, tapi bagaimana jikalau dia melawan seperti Vernelli? Dengan wajah seriusnya, Pak Helios menegaskan, jika itu terjadi, kirim dia ke saudarinya ke jalan yang sama. Ini sudah malam. Aku harus pergi untuk menemui kepala keluarga Helheim. Keesokan paginya, kota Darsona yang semalam begitu ramai kini nampak begitu sepi, di mana para warga dan juga turis di sana tengah berkumpul di sebuah tempat yang sama, tempat di mana Hades meeting diadakan. Lalu, di tengah suasananya yang begitu ramai, seorang reporter pun menyampaikan laporannya. Salam para penonton sekalian, bersama dengan Maria, kepala reporter dari Wingspring Wine. Saat ini saya berada di Darsona, Helheim, tempat di mana Hades meeting diadakan. Hades meeting kali ini digelar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena tamu-tamu yang penting yang tercatat dalam sejarah juga akan mengikutinya. Dan yang paling penting, para penguasa benua ini, kepala keluarga dari 3 kepala keluarga besar ikut menemani tuan muda mereka. Sekarang para peserta meeting telah masuk ke arena. Lihat hal itu, meski Paponsiano heboh sendiri yang membuat Pakan merasa malu. Kakek Garponzo yang merasa heran karena Bu Persa datang menemaninya bertanya, kenapa kau di sini? Bu Persa pun tersenyum membalas, ya karena aku juga berasal dari Helheim. Kupikir kau mungkin akan merasa kesepian karena tidak ada yang menemanimu. Kakek Garponzo menimpali, apa aku berencana untuk menyaksikan dan menamahanku? Bu Persa melanjutkan, ya, kamu sangat kenal denganku.
Melihat responnya yang seperti itu, kakek Garponzo menekankan, "Apa kau ingin menghentikanku? Jika kekuatan Helheim berkembang, itu juga akan menguntungkan bagimu dan kan bodoh yang kepuja-puja itu." Bu Persa menyangka keadaan Helheim saat ini bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Kakek Garponzo yang mulai merasa jengkel menuturkan, "Apa sekarang kau pura-pura jadi orang suci? Bahkan jika berlumuran dengan darah, tanganmu juga sama saja tak ada bersih dari itu. Semua yang sudah kau nikmati sampai sekarang, bukankah kau tahu kalau semua itu karena aku? Bahkan, kursi di samping kan yang kau dapatkan dengan menyingkirkan Ibu Pinsen." Video ini pun diakhiri dengan Bu Persa yang menyadari kesalahannya pun menegaskan, "Aku tahu itu dan aku tak menyangkalnya. Jadi bagiku, ini adalah penebusan dosa."